Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang memampukan kami untuk tetap terus menghadapi setiap badai kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah yang besar, karena kami kenal Allah yang besar. Kami tidak boleh takut terhadap masalah, karena kami percaya masalah kami tidak lebih besar dari apa yang menjadi Allah yang kami sembah. Tuhan, kami menyadari betul malam hari ini tatkala kami datang kepada Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Allah menguatkan kami, Allah meneguhkan kami, Allah mengingatkan kami akan janji-janji, sehingga malam hari ini kami percaya bukan malam biasa-biasa yang kami hadapi, yang kami ada di mana malam hari ini kami memuji, menyembah Tuhan, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersatu hati ya. Kami ada di rumah kami masing-masing. Kami menyembah Tuhan, kami membangun mezbah, kami mendirikan mezbah, kami memanggil nama Tuhan. Karena kami percaya malam hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ini yang kami percaya, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan kami untuk tetap terus menghadapi setiap badai kehidupan kami. Kami sadar di mana dunia di mana kami hidup adalah dunia yang tidak mudah untuk kami jalani. Itu sebabnya kami perlu Tuhan. Tuhan yang menjadi pembela dalam hidup kami, Tuhan yang menopang setiap langkah kami, sehingga kalau malam hari ini kami boleh kembali datang memuji, menyembah Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang menempatkan kami ada dalam saat ini, sehingga pada akhirnya kami ada di hadirat Tuhan. Tiba saat yang indah bagi masing-masing kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelum akhirnya kami akan mengangkat setiap pokok-pokok doa kami, kami akan membawa setiap apa yang menjadi pergumulan doa kami. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan kami besar. Kami berdoa sebab kami tahu Allah kami hidup. Kami berdoa sebab kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa yang baik, bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat malam buat Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan yang baru bergabung malam hari ini, baik melalui Facebook, melalui Zoom, melalui Instagram, ataupun melalui TikTok Live ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan. Sebagai bahan perenungan kebenaran firman Tuhan, saya ambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-51. Bapak Ibu bisa ambil Alkitabnya di rumah kita masing-masing, iya kan? Yesaya 51 ayatnya yang ke-16. Ada satu hal yang saya mau sampaikan agar kita menyadari siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Karena begini saudara, ketika kita tahu posisi kita, maka kita sadar apa yang menjadi kekuatan kita, gitu kan. Orang tahu dirinya siapa, itu akan membuat dia kuat menghadapi apapun. Contoh, dia tahu, dia pegang senjata. Itu sebabnya dia berani menghadapi apapun. Dia gak takut jalan-jalan di tengah malam, iya kan? Dia tahu bahwa dia punya status adalah angkatan misalkan, begitu kan. Dia gak takut jalan keluar tengah malam, karena dia tahu, sadar siapa dirinya. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tahu siapa yang berjalan bersama-sama dengan kita, maka apapun yang akan kita jalani, apapun yang akan kita hadapi, kita nggak takut. Kenapa? Karena saya percaya firman Tuhan katakan begini, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Sama-sama bilang sama saya, itu tidak akan menimpa saya.
Kenapa? Karena kita tahu status kita, kita tahu siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Nah, malam hari ini kita lihat sama-sama Yesaya 51. Yesaya pasal 51 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Perhatikan baik-baik, Yesaya 51 ayat 16. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Tuhan sampaikan firman Tuhan ini kepada umat Tuhan, dan menyembunyikan umat Tuhan dalam naungan tanganku. Jadi posisi kita di mana, saudara? Halo, posisi kita di mana? Dalam naungan tangannya Tuhan. Bayangkan, saudara, yang pegang kita itu Tuhan. Haleluya. Tuhan memegang kita, Tuhan menaungi kita. Ya, perhatikan selanjutnya. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Jadi kita sebagai umat Tuhan harus sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Apa yang perlu kita sadari? Sadari bahwa kita tuh ada dalam tangannya Tuhan. Kalau kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan, maka apapun yang akan kita hadapi, kita tahu Tuhan, saya nggak pernah jalan sendiri kok. Saya berjalan sama-sama dengan Tuhan kok. Saya dipegang Tuhan kok. Orang mau merancangkan yang jahat dalam hidup saudara, orang mau menyiasati sesuatu yang buruk dalam hidup saudara, orang mau berusaha merugikan bisnis saudara, kalau kita ada dalam tangan Tuhan, sama-sama bilang sama saya, yang bela saya Tuhan. Haleluya. Yang bela saudara dan saya itu bukan manusia, saudara. Yang bela kita Tuhan, selama kita ada dalam tangannya Tuhan. Ya, saya mau setiap kita mencatat baik-baik ayat ini. Pastikan kita menyadari sebagai umat Tuhan posisi kita ada di mana. Sama-sama bilang sama saya, dalam naungan tangan Tuhan. Saya rindu membagikan hal ini supaya kita jangan jadi orang-orang Kristen yang gampang kecewa, jangan jadi orang-orang Kristen yang gampang stres ngadapin masalah. Kita tahu kita ada di mana. Kita tahu di mana letak posisi kita. Haleluya. Yesaya 51 ayat 16. Saya ulangi sekali lagi, saudara, perhatikan baik-baik. Aku, kata firman Tuhan, menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan. Sama-sama bilang sama saya tersembunyi. Tersembunyi di mana? Aku menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Jadi saudara dan saya posisinya itu ada dalam naungan tangan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Kalau saudara tahu hidup saudara ada dalam tangan Tuhan, apa yang saudara takutin? Rumah tanggamu yang bergoncang, Tuhan yang pelihara. Ekonomimu yang sedang bergoyang, Tuhan yang akan pulihkan. Kesehatanmu yang saat ini sedang digoncang, Tuhan yang akan memulihkan. Kenapa? Karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Oh pendeta, tapi kenapa? Kalau hidup saya ada dalam tangan Tuhan, kenapa Tuhan izinkan saya difitnah? Kenapa Tuhan izinkan rumah tangga saya digoncang? Kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit saya belum disembuhkan? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini, mengalami itu? Sederhana. Sekalipun Tuhan izinkan, engkau tetap ada dalam posisinya, dalam posisi yang tepat. Engkau tetap ada di tangan Tuhan. Apapun bisa kita hadapi, tapi status kita tetap anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, status saya anak Tuhan. Apapun bisa kita hadapi. Bukan berarti karena kita di tangan Tuhan, bukan berarti karena kita dipegang Tuhan kita nggak alami masalah. No, lihat Yusuf. Yusuf mengalami tantangan yang besar, tapi selama dia ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan bawa dia naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Siapa Daud? Alkitab katakan Tuhan berkenan kepada Daud. Hatinya ada dalam tangan Tuhan. Akhirnya hidup Daud Tuhan yang promosikan. Hari ini ada kabar sukacita yang saya mau bagikan buat saudara dan saya malam hari ini. Status kita anak Tuhan, posisi kita ada di dalam tangan Tuhan.
Camkan ini baik-baik. Setiap hari engkau ingat, engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, tapi engkau mesti ingat, hidupku ada dalam tangan Tuhan. Aku gak boleh takut, Tuhan yang pegang hidupku. Aku gak boleh gentar, aku gak boleh khawatir, Tuhan yang pegang hidupku. Makanya sekali lagi saudara lihat ya, dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan ayat 28. Domba-dombaku, perkataan Tuhan Yesus, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan selanjutnya dikatakan apa? Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wow, confirm kan apa yang dikatakan Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel, bahwa mereka disembunyikan dalam naungan tangan. Perkataan yang sama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa merebut domba-dombaku dari tanganku. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang bisa mengambil saya dari tangan Tuhan Yesus. Yang bisa mengambil kita keluar dari tangan Tuhan Yesus adalah keputusan kita sendiri yang memang mau keluar. Tapi selama kita melekat dengan Tuhan, selama kita ada dalam tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebut. Perkataan Tuhan Yesus jelas, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Tidak ada yang bisa. Masalahmu tidak bisa merebut engkau dari tangan Tuhan. Pergumulanmu tidak bisa merebut engkau dari tangan Tuhan. Siapapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kalau kita tahu akan hal ini, kita mau pastikan bahwa apapun yang kita hadapi, saya tahu saya anak Tuhan, saya bergantung sama Tuhan. Keadaan boleh bergoncang, tapi selama saya ada dalam tangan Tuhan, saya tidak akan tergoncangkan. Katakan amin. Ayo sama-sama ketik di kolom komentar. TikTok ketik di kolom komentar, Facebook diketik di kolom komentar, Instagram ketik di kolom komentar, Zoom ketik di kolom komentar. Sama-sama bilang, saya tidak akan tergoncangkan. Ayo, saya tidak akan tergoncangkan. Selama kita sadar kita ada dalam tangan Tuhan. Janjinya jelas, tidak ada yang bisa merebut domba-dombaku dari tanganku. Haleluya. Ya, ayat terakhir, Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 16. Coba saudara lihat Yesaya 4. Saudara, ayat-ayat ini saudara bisa catat di rumah ya. Kalau saudara belum sempat ambil Alkitab, nggak sempat, catat dulu. Nanti di rumah ibadah ini selesai, saudara bisa baca lagi. Ambil Alkitab bahan renungan, sehingga kita punya dasar gitu loh saudara. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah lalu. Firman Tuhan tuh yang membuat kita kuat menghadapi badai. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Ya, jadi catat-catat dulu nih. Kalau saudara yang nggak bawa Alkitab atau saudara lagi pegang handphone, catat dulu. Nanti kalau ada ibadah ini selesai, saudara bisa baca lagi di rumah, renungkan kembali. Ya, Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudaraku, kita orang percaya posisi kita jelas ada di dalam tangan Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan yang saya sudah bagikan ini, itu membuat kita menyadari, oh, posisi saya sebagai anak Tuhan, saya tahu saya tidak dibiarkan berjalan sendiri. Posisi saya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyembunyikan saya dalam naungan tangan Tuhan. Dan jaminannya sama seperti Tuhan Yesus bilang, tidak ada yang bisa merebut saya dari tangan Tuhan. Tuhan sudah melukiskan, Tuhan sudah mengukirkan hidup saya di dalam tangannya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku, tidak berubah. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita melihat, menyadari, mengetahui hal ini.
Ini yang membuat kita bangga dan bersyukur. Saya mengiring Tuhan, saya tahu ada salib yang harus saya pikul, tetapi saya tahu dan saya sadar selama saya ada dalam naungan tangan Tuhan, saya aman. Amin. Saya aman. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, jadi saya pelajari begini. Hidup ini bukan soal ada atau tidak ada masalah. Ya, selama kita hidup tentu kita punya masalah. Selama kita bernafas, selama kita masih memijakkan kaki kita di muka bumi, selalu ada masalah. Masalah satu selesai, datang masalah yang lebih baru. Masalah yang lebih baru selesai, datang masalah yang lebih baru lagi. Tidak pernah berkesudahan. Kenapa? Karena kita masih tinggal di muka bumi ini. Iya kan? Sehingga pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita menyadari kalau saya masih mengalami pergumulan di muka bumi ini, saya masih punya masalah di muka bumi ini, saya nggak mau pusing dengan hal itu. Yang saya tahu, apapun masalah saya, apapun pergumulan saya, Tuhan memegang saya, Tuhan menggendong saya. Bukan soal ada atau tidak ada masalah, tetapi siapa yang menyertai kita, siapa yang bersama kita pada saat kita mengalami masalah. Mungkin saudara bilang begini, saudara banyak yang punya pengalaman akan hal ini. Saya yakin betul, ketika kita diberkati, ketika kita memiliki kedudukan yang tinggi, ketika kita sedang di atas, itu orang-orang pada ngerubung kayak semut. Woi, bahkan masih ada yang anggap, oh kamu masih saudara saya ya. Ketika kita sedang di sukses, ada di puncak suksesan. Tapi ketika Tuhan izinkan kita ada dalam kejatuhan, apakah masih ada orang yang menemani kita? Itu sebabnya anak-anak Tuhan banyak yang kecewa dengan sesama. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, hari ini mengingatkan siapapun kita, tatkala kita hancur, tatkala kita sedang jatuh, tatkala kita sedang terpuruk, kalau manusia meninggalkan kita, it's okay. Yang kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pastikan kita menyadari hal ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Gak mau pusing, masalah boleh ada, pergumulan masih ada, tapi yang saya tahu, selama saya ada dalam naungan tangan Tuhan, saya aman. Ya, nah saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, karena kita menyadari bahwa hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat, maka yang pertama, ini tugas kita, ini yang menjadi bagian kita. Yang pertama, percayalah bahwa kita aman dalam genggamannya. Masalahnya ada banyak anak-anak Tuhan yang tahu akan hal ini, tapi hidupnya masih insecure, saudara. Iya kan? Masih gak merasa aman, masih merasa takut, masih merasa khawatir, masih merasa ragu. Aduh, kira-kira rumah tangga saya bisa nggak ya dipulihkan? Kira-kira sakit penyakit saya bisa nggak ya disembuhkan? Kira-kira bisa nggak ya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi saya? Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira bisa nggak ya? Hey, kalau kita tahu kita ada dalam naungan tangan Tuhan, jangan anggap bisa, jangan berpikir bisa atau tidak bisa, tapi kita harus tetap melangkah maju. Karena di depan sana Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang membuat engkau terkadang menangis, terkadang bersedih, saya mengajak setiap kita untuk mengingat kembali posisimu ada di mana. Posisi kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita ada dalam tangan Tuhan, maka kita aman. Saudaraku, coba lihat dalam Ayub pasal yang ke-8, pasal yang pertama. Ayub pasal pertama ayat 9 dan ayat 10. Ayub pasal pertama ayat 9 dan ayat 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau, setannya tahu nih, engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Siapa yang buat? Tuhan.
Tuhan yang memagari Ayub, sehingga kalau setan mau lakukan sesuatu dalam hidup Ayub, setan izin, setan permisi. Kita tahu dalam hidup kita, kalau Tuhan yang memegang kita, kita aman, saudara. Ya, orang mau bilang terjadi apa di tahun 2022, 2023, 2024, yang kita tahu setiap tahun saya hidup ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Kalau saya ada di tangan Tuhan yang kuat, maka hidup saya aman. Jaminannya perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa merebut mereka dari tanganku. Pastikan hal ini kita sadari. Ya, jadi yang pertama, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka percayalah kita aman dalam genggamannya. Sama-sama bilang sama saya aman. Saya nggak mau tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini, tapi yang saya tahu, saya bagikan firman Tuhan ini. Apapun yang kau lewati, kau jalani, engkau hadapi, engkau aman, karena engkau ada dalam genggamannya. Yang kedua, karena kita mengerti bahwa kita hidup dalam tangan Tuhan yang kuat, maka yang kedua, pastikan, percayalah bahwa semua ada dalam kendalinya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sudah atur. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah atur segala sesuatunya. Kenapa? Karena hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ketika hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan atur segala sesuatunya dalam kendali Tuhan. Makanya selalu saya bilang begini, semua bisa terjadi di luar kendali kita, di luar prediksi kita, tapi segala sesuatu terjadi dalam kendali dan campur tangannya Tuhan. Jadi kalau ada mimpi-mimpi saudara yang belum tercapai sampai saat ini, dream saudara, atau ada keinginan-keinginan, atau bahkan mungkin ada doa-doa yang sampai hari ini belum kau lihat, it's okay. Nggak usah stres, nggak usah panik. Yang saya tahu, sekalipun apa yang saya inginkan tidak saya dapati, tapi saya percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup saya pasti tergenapi. Sama-sama bilang sama saya, pasti digenapi. Amin. Yosua pasalnya yang ke-21 ayat 45, firman Tuhan bilang begini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan itu pasti digenapi. Asal kita sadar nih, jangan sampai saya keluar dari tangannya Tuhan. Karena yang bisa mengeluarkan kita bukan orang lain, bukan pihak luar, tapi diri kita sendiri yang sudah tidak mau lagi dituntun, sudah tidak lagi mau tinggal dalam genggaman Tuhan dan mau diatur oleh Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka percayalah bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu, kesusahan, kesulitan, masalah dalam hidupmu, tenang, jangan panik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Tuhan setia. Dia akan menyediakan jalan keluar bagimu. Kalau Tuhan izinkan masalah, Tuhan selalu sediakan bukan cuma masalah, tapi Dia selalu sediakan satu paket dengan jalan keluarnya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu sediakan satu paket plus jalan keluar. Amin. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluar. Hanya mungkin waktunya ada yang lama, ada yang sebentar, tapi semua selalu ada jalan keluarnya. Jadi kalau hari-hari ini kau punya masalah, hari-hari ini kau punya pergumulan, jangan stres. Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Bagian kita sadar, ketahui bahwa Tuhan sudah atur segala sesuatu sedemikian rupa untuk membuat saya melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, karena kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka yang pertama, percayalah bahwa kita aman dalam genggamannya, tidak ada yang bisa merebut kita. Yang kedua, karena kita percaya bahwa kita ada dalam genggaman Tuhan, maka percayalah bahwa semua ada dalam kendalinya Tuhan. Semua Tuhan yang atur. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan. Karena itu yang Tuhan kehendaki, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Baik atau tidak baik keadaannya, belajar bersyukur. Kenapa? Karena semua baik atau tidak baik dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita mengerti bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat, maka belajarlah berserah. Jangan menyerah, belajar berserah. Aku berserah, aku berserah. Sama-sama bilang sama saya harus berserah. Dalam hidup ini, dalam kita mengiring Tuhan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu segala sesuatu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu kita sebagai anak Tuhan jangan sok tahu. Jangan sok yang paling tahu gitu, saudara. Sok yang paling pinter. Oh, nanti akan kejadiannya seperti ini. Oh, nanti akan jadi seperti ini. Kita nggak tahu. Alkitab katakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Karena itu, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Belajar berserah. Tuhan, ini hidupku, jadikan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku. Kalau aku harus dibentuk, kalau aku harus melewati masalah ini, kalau aku harus melalui pergumulan ini, aku siap karena aku tahu semua mendatangkan kebaikan buat hidupku. Kalau hari-hari ini kita sedang dibentuk, kalau hari-hari ini kita sedang didewasakan, hari-hari ini kita sedang dididik dalam pendidikan ilahi, belajar berserah. Jangan ngotot. Kita ini bejana di tangan Tuhan sebagai penjuna. Suka-sukanya Tuhan mau buat kita jadi vas bunga, mau buat kita jadi apa, terserah. Yang kita tahu semuanya akan indah buat aku. 3 hal ini malam hari ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, engkau anak Tuhan. Hidupmu ada dalam tangan Tuhan. Karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan, maka yang pertama engkau aman. Karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan atur segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Dan yang ketiga, karena hidupmu ada dalam tangan Tuhan, belajar berserah. Jangan menyerah. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Secara khusus untuk anak-anak Tuhan, mereka yang bergabung dalam doa di malam hari ini sebagai doa breakthrough and fasting prayer, di mana kami mendapatkan sesuatu malam hari ini. Kami sadar sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup dalam tangan Tuhan. Kalau kami hidup dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang bisa merebut kami. Tidak ada yang bisa membuat kami jauh dari Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami diingatkan kembali akan firman Tuhan. Kami aman dalam tangan Tuhan. Tuhan atur segala sesuatu, bahkan termasuk hal-hal yang mungkin tidak kami inginkan terjadi, Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa sehingga firman-Mu termaterai dalam hidup kami. Langkah kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan satu persatu umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar Tuhan jamah. Kalau ada yang takut, ada yang khawatir menghadapi hari esok, ada yang cemas, ada yang tertekan hidup mereka, hari ini aku berdoa mencabut dalam nama Yesus setiap roh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, segala ketakutan yang tidak menjelas. Dalam nama Yesus aku patahkan kuasanya. Tuhan jamah sehingga diberikan damai sejahtera. Ingatkan kami selalu bahwa kami ada dalam genggaman tangan Tuhan yang membuat kami tenang, membuat kami aman. Satu persatu Tuhan jamah. Beri ketentraman di hati mereka ya Roh Kudus. Beri ketenangan di hati mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan, yang mengerti status hidup mereka di hadapan Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa mengangkat setiap pokok-pokok doa kami. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, angkat pokok-pokok doamu di rumahmu masing-masing. Bapa, di tangan hamba ada pokok-pokok doa yang hamba angkat di altar kudus Tuhan. Baik hamba di tempat ini maupun setiap mereka anak-anak Tuhan yang mengangkat pokok-pokok doa mereka di rumah mereka masing-masing. Kami menuliskan satu persatu apa yang menjadi pokok-pokok doa kami, yang kami bawa, yang kami angkat di altar kudus Tuhan. Kami doa dan kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Allah lah yang menjawab satu persatu jawaban doa dari setiap anak-anak Tuhan, sehingga izinkan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan
tatkala kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya Tuhan menjawab doa kami jauh melebihi dan apa yang kami bayangkan doakan. Itu sebabnya kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Allah yang memberkati, Allah yang menyuci kuduskan, Allah yang menolong setiap anak-anak Tuhan yang malam hari ini berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Bapa, hamba tidak mengetahui apa yang mereka doakan, tapi yang hamba tahu firman-Mu mengatakan apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kami terima di dalam nama Yesus segala pokok doa yang tertulis di pokok doa dari umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, satu persatu kami imani terjadi di dalam nama Yesus. Turunkan pokok doa kita malam hari ini. Kami bawa ya Tuhan kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewati hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan. Kami sadar hidup di dunia tidak mudah. Itu sebabnya kami perlu Tuhan. Biarlah Tuhan yang meneguhkan hati kami, Tuhan yang memampukan kami untuk kami tetap terus menjalani hari-hari hidup kami, tetap bergantung kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu di rumah mereka masing-masing. Biarlah hati mereka tetap terus terarah kepada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mulai down iman mereka, hamba berdoa Tuhan jamah. Beri mereka pengharapan ya Roh Kudus. Beri mereka harapan yang baru, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran Tuhan berikan dalam hati dan hidup mereka. Sehingga ketika mereka menerima doa ini, mereka tenang, mereka kuat, mereka bisa menghadapinya dan keluar sebagai orang-orang yang menang di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Malam hari ini hamba menyerahkan satu persatu umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kalau sebentar kami akan kembali beristirahat, biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dan kami tidur dengan nyenyak. Bahkan kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, siap melakukan aktivitas kami. Bahkan dalam kami mempersiapkan pelayanan kami di hari Minggu nanti, bahkan beribadah kepada Tuhan, biarlah hati kami tetap terus kami jaga untuk kami tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan program Bible and Coffee, berkati program doa pagi, berkati program Breakthrough and Fasting Prayer, sehingga melalui program-program online ini ya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bahkan ada banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diteguhkan iman mereka. Bahkan mereka anak-anak Tuhan yang diteguhkan boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat dan hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, malam hari ini kita sudah berdoa bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita. Tugas kita percaya. Sama-sama bilang sama saya harus percaya bahwa apa yang kita doakan kita sudah terima. Karena itu perkataan Tuhan Yesus, apapun juga yang kamu doakan, kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pastikan setiap kita berdoa dengan iman. Kita percaya hal-hal dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Doa saya menyertai saudara sekalian dalam Tuhan. Tetap kuat, sadar bahwa engkau adalah anak Tuhan yang hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Engkau aman melewati berbagai macam masalah. Engkau aman bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom.